Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengomentari video dari Tengku Kori yang terbaru, yang mana Tengku Kori ini dengan lantang mengatakan bahwa dia adalah orang yang akan melawan tesis Kiai Iman. Sebelum saya akan mengomentari video dari Tengku Kori tersebut, perlu kita ingat bahwa Tengku Kori adalah orang yang dulu pertama kali menentang tesis Kiai Imad sehingga punya keinginan untuk menghajar Kiai Imad. Namun entah kenapa sehingga Tengku Kori tiba-tiba menjadi orang dalam dari tim Kiai Imad, kemudian menjadi pembela dari Kiai Imad dan menghajar habis-habisan klan Ba'alawi. Sebelum saya menampilkan video dari Tengku Kori tersebut, bagi penonton video saya ini yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel saya ini. Mari kita simak cuplikan dari video Tengku Kori yang terbaru, kemudian akan saya komentari. Langsung saja lihat cuplikan ceramah dari Tengku Kori bersama Majelis Nurul Mustafa, ya, pimpinan Habib Hasan bin Ja'far Assegaf almarhum, teman-teman. Oke, kita lihat videonya dan alhamdulillah Tengku Kori sudah taubat dan bergabung dengan Ba'alawi. Beliau diundang oleh Habib Mahdi Assegaf, teman-teman. Kita lihat videonya ya. Saya katakan, para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja. Biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis Imad. Betul? Sebelum saya mengomentari video yang baru saja penonton lihat, perlu kita ingatkan kembali bahwa Tengku Kori adalah dulu orang yang sangat menentang tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, bahkan mendatangi kediaman dari Kiai Imad tersebut. Namun niatan tersebut rupanya tidak jadi, bahkan justru Tengku Kori masuk di kubu Kiai Imad. Bahkan Tengku Kori adalah salah satu orang yang getol membatalkan nasab Ba'alawi. Bahkan dengan suaranya yang lantang berkoar-koar bahwa Tengku Kori ada di barisan terdepan yang membatalkan nasab Ba'alawi. Namun pada saat itu Gus Fuad Plerat pernah mengatakan bahwa Tengku Kori belum memahami apa tujuan dari Kiai Imad dan kawan-kawan yang sebenarnya. Karena tujuan dari Kiai Imad dan kawan-kawan itu menyadarkan pribumi agar tidak selalu dijajah oleh klan Ba'alawi, agar tidak diinjak-injak oleh klan Ba'alawi, agar sejarah negara Indonesia tidak dibelokkan oleh Ba'alawi dan tidak didoktrin oleh klan Ba'alawi dengan doktrin cucu Rasul, sehingga pribumi takut untuk bertindak ketika ada oknum dari Ba'alawi yang berbuat melenceng. Nyatanya prediksi Gus Fuad Plerat itu benar-benar terjadi, bahwa Tengku Kori nyatanya sekarang berbalik arah dan kembali ke habitat asalnya, yaitu kembali ke klan Ba'alawi dan getol membela klan Ba'alawi. Jadi sangat aneh. Anehnya dulu mati-matian membatalkan nasab Ba'alawi, kemudian
sekarang masuk di kubu Ba'alawi dan membela mati-matian bahwa Ba'alawi adalah benar-benar cucu Rasul. Sehingga saya bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dicari oleh Tengku Kori? Jika yang dicari sebuah kebenaran, tentunya dulu pada saat masuk di kubu Kiai Imad, itu kan sudah meneliti dulu, sudah mengkaji dulu. Nah, ketika tiba-tiba berbelok arah masuk ke kubu Ba'alawi lagi, ini saya berpikir bahwa yang dicari oleh Tengku Kori adalah hanya sebuah ketenaran dan uang semata. Mungkin di kubu Imad tidak mendapatkan apa-apa sehingga melihat di kubu Ba'alawi ini bisa memberikan apa yang diinginkan. Sehingga ya sekarang membela mati-matian Ba'alawi dan bahkan menantang-nantang Kiai Imad siap adu argumen. Mari kita simak cuplikan video dari Tengku Kori lagi, kemudian akan saya komentari lagi. Betul. Saya orang terdepan yang membicarakan tesis Imad sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Mohon semua handai taulan semua mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahan ya. Kata Tengku Kori dalam cuplikan video yang baru saja penonton lihat, Tengku Kori mengatakan bahwa saya adalah orang terdepan yang bicara soal tesis Kiai Imad hingga naik ke langit Sidratil Muntaha. Padahal masuknya Tengku Kori di barisan Kiai Imad, kalau saya cermati hanya numpang eksis dan nyari duit semata. Ini dibuktikan bahwa Tengku Kori pernah terjerat kasus yaitu menilap uang kas 16 juta yaitu uang tim dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan masuk ke kantong pribadi. Perlu saya kritisi terkait sikapnya yang paling menonjol, yaitu sikap arogan dan sifat pelin-pelannya Tengku Kori. Ini pasti ada udang di balik batu. Jangan-jangan waktu Tengku Kori masuk di tim Kiai Imad, dia tidak mendapatkan apa yang dia cari. Sehingga masuklah dia ke habitat asalnya, yaitu ke klan Ba'alawi sebagai pahlawan kesiangan. Saya yakin apa yang dicari dari Ba'alawi adalah duit. Jadi seolah-olah membela kebenaran ya biar ditimang-timang oleh Robitoh Alawiyah. Ini menurut pencermatan saya. Karena saya menilai untuk seorang Tengku Kori itu bukan seorang yang memiliki jiwa pejuang yang membela kebenaran, tapi dia lebih cenderung seorang pejuang yang membela nasibnya sendiri. Ketika nasib baik di kubu Kiai Imad tidak ditemukan, maka dia akan mencari di kubu lawan, yaitu di kubu Robitoh Alawiyah, dan dia berharap akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan di sana. Mari kita simak cuplikan video lagi dari ceramah Tengku Kori. Kemudian pasti akan saya kritisi lagi. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alawi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahanam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama mereka menyerang Ba'alawi dari karakter buruk. Oknum Ba'alawi. Dari habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah. Yang ketika terjadi satu problem, itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Kata Tengku Kori, ada 3 hal
dari kubu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam menyerang klan Ba'alawi selain dari sisi nasabnya. Yang pertama adalah menyerang oknum Ba'alawi yang berkarakter buruk, semisal hobi dawir, jualan nasab, dan lain-lain. Kemudian akan di-framing dengan judul-judul yang sedemikian rupa. Kalau tak pikir-pikir, Tengku Kori ini bukan sedang membela klan Ba'alawi, tapi justru secara tidak sadar sedang menguliti dari klan yang sedang dibelanya. Bukankah hal itu nyata terjadi? Selama ini para YouTuber yang pro Kiai Imad itu menayangkan video-video kelakuan para habib dari klan Ba'alawi, dan video itu real, artinya nyata dan tidak dibuat-buat dalam rangka menjatuhkan klan Ba'alawi. Jadi video-video yang selama ini ditayangkan oleh para YouTuber yang kebetulan cenderung membela tesis Kiai Imad itu adalah video nyata, yaitu video tentang jualan nasabnya Habib-Habib dari Ba'alawi, kemudian Habib Ba'alawi Sukandawir, terutama ke pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Ini kejadian yang nyata, bukan framing semata. Justru kenapa alasan YouTuber menayangkan video-video dari kelakuan buruknya klan Ba'alawi ini dalam rangka menyadarkan pribumi agar pribumi sadar dan berpikir waras bahwa orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah kemudian punya karakter dan perilaku buruk semacam itu, ini tentu wajib dipertanyakan keabsahannya. Karena seseorang yang benar-benar keturunan Rasulullah tentu jangankan dawir, mendapat sodakoh atau mendapatkan zakat saja haram hukumnya, kecuali mendapatkan hadiah. Nah, kalau dawir itu apa? Dawir itu kan meminta-minta dengan paksa, bahkan meminta dengan nominal tertentu. Ini tentu perampokan, merampok kalau menurut saya. Jadi YouTuber itu justru sedang menyadarkan pribumi. Kalau itu dikatakan sebagai oknum yang punya etika buruk dan kelakuan buruk semacam itu, ini tidak tepat. Karena nyatanya mayoritas Habib dari golongan Ba'alawi memang kelakuannya bejat semacam itu. Jadi apa yang mau dibela, apa yang mau ditutup-tutupi. Karena itu nyata. Kemudian mari kita saksikan lagi cuplikan kelanjutan dari ceramahnya Tengku Kori dan akan saya kritisi lagi. Oke, Yang itu yang kedua, pertama. mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam karomah, setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alawi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin sehingga mereka mengatakan ini khurafat. Oh Kalau iya. sudah mereka bilang Betul. khurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Terus mereka akan mengatakan bahkan sampai kepada manzilah riddah. Na'udzubillah, semarudzubillah. Yang keberapa? Kemudian yang kedua, kata Tengku Kori, alat untuk menyerang klan Ba'alawi dari selain sisi nasab, ini menurut Tengku Kori, yaitu Kiai Imad dan kawan-kawan itu menyerang dari sisi karomah yang seringkali diucapkan oleh para habib, sehingga pribumi awam yang tidak paham apa itu karomah akan mengatakan bahwa cerita moyang Ba'alawi yang penuh karomah itu sebagai cerita khurafat semata. Kalau dari golongan yang pro Kiai Imad
itu mengatakan bahwa cerita karomah-karomah Ba'alawi itu khurafat, saya setuju. Dan itu memang khurafat. Kenapa alasannya? Sebelum saya lebih jauh mengkritisi, saya akan bicara soal karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya. Dalam hal ini berarti para waliullah. Dan karomah ini tidak selalu hal-hal yang bersifat ajaib. Karena karomah yang paling menonjol adalah dari sisi keilmuan. Jadi jangan salah menafsiri bahwa karomah yang paling nyata adalah karomah yang berupa sebuah keilmuan. Ketika seseorang itu diberi keilmuan yang mumpuni, sehingga ilmu tersebut menjadikan seseorang menjadi lebih dekat terhadap Tuhannya, maka itu juga bisa disebut sebagai karomah. Nah, ketika Tengku Qori mengatakan bahwa cerita karomah dan dianggap sebagai cerita khurafat oleh orang yang pro Kiai Imad, dan kemudian Tengku Qori tidak setuju, akan saya bantah. Mari kita ingat, ada karomah dari moyang-moyang Ba'alawi, seperti bisa mi'raj 70 kali dalam sehari, kemudian bisa menurunkan rantai emas dari langit, kemudian ada lagi yang bisa merubah kotorannya sendiri atau eeknya menjadi emas batangan. Ini kan cerita-cerita yang sangat menggelikan dan lucu. Apakah harus seperti itu karomah? Dan yang lebih lucu lagi yaitu seorang Habib yang kemudian bermimpi didatangi Rasulullah, kemudian didatangi Rasulullah, sahabat Ali dan juga Hasan. Kemudian beliau bertiga belajar ilmu nahwu kepada salah satu dari moyang Ba'alawi. Ini kan sebuah penghinaan, bukan karomah tapi penghinaan. Sosok Nabi, sosok Hasan, sosok Ali adalah orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Ketika orang tersebut dinyatakan fasih dalam berbahasa Arab, tentu fasih juga mengenai ilmu nahwu dan sorobnya. Nah, ketika dikatakan Kanjeng Nabi, sahabat Ali dan Hasan itu berguru ilmu nahwu kepada salah satu sosok moyangnya Habib, ini kan cerita itu cerita khurafat, bahkan masuk dalam kategori merendahkan derajat Rasulullah, merendahkan derajat sahabat Ali dan juga Hasan. Apa yang mau dibela? Cerita-ceritanya konyol dan tidak masuk akal. Tentu logika yang waras akan menyimpulkan bahwa cerita-cerita karomah yang termaktub dalam kitab-kitab Ba'alawi ini tidak lain adalah cerita khurafat. Dan perlu kita ingat bahwa sebuah karomah ini tidak boleh mengungguli dari mukjizat Nabi. Ini perlu dicatat. Dalam salah satu keterangan kitab, ulama mengatakan bahwa karomah tidak boleh mengungguli dari mukjizat Rasulullah. Rasulullah seumur hidupnya hanya menjalankan mi'raj 1 kali. Tapi moyang Ba'alawi justru mengatakan bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Ini kan didengar saja lucu. Berarti sangat nyata mengungguli dari mukjizat Rasulullah. Itu khurafat, itu dongeng, itu cerita fiksi yang dipaksa agar pribumi mempercayai, sehingga setelah pribumi mempercayai, pribumi akan menganggap bahwa klan Ba'alawi adalah klan yang istimewa, klan yang penuh karomat, yang di luar nurul. Kemudian yang terakhir, mari kita lihat cuplikan lagi dari ceramahnya Tengku Qori. Kemudian akan saya kritisi lagi. Yang ketiga, mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan yang ramai,
dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Pak Alwi, nah mereka akan ngeklaim itu makam palsu. Sampai hari ini belum terbukti secara virtual makam itu dilakukan oleh habaib. Kenapa? Ini metodologi yang harus kita cari tahu sedalamnya. Apa metodologinya? Mereka temukan makam-makam palsu, lalu mereka klaim itu dari Pak Alawi, tapi dihancurkan buktinya. Coba berpikir, kenapa mereka hancurkan buktinya? Kalau bukan ini adalah niat untuk fitnah. Lah, saya langsung berlepas diri dari fitnah Masih Dajjal itu, karena saya ingat daripada hadis Nabi, akhir zaman akan muncul Ruwaibidah. Apa Ruwaibidah? Orang yang berpakaian ulama, berbicara tentang agama, tapi mereka tidak pernah duduk untuk mujalasah dengan para alim ulama. Yang ketiga, kata Tengku Kori, alat untuk menyerang klan Ba'alawi selain dari sisi nasab, yaitu soal pemalsuan kuburan. Nah, kalau soal pemalsuan kuburan ini kan sudah benar-benar nyata terjadi di Pekalongan, di Pemalang, di Tegal, dan di daerah-daerah lain, terbukti bahwa makam yang notabene makam yang tidak kita ketahui, kemudian tiba-tiba makam itu menjadi makam dari bin Habib. Dan dihancurkannya makam tersebut bukan semata-mata untuk sarana fitnah. Ya, tapi memang makam itu nyatanya tidak ada, tapi diada-adakan. Karena saya sendiri orang Pekalongan, sehingga tahu bahwa di Pekalongan pun ada makam palsu yang disebut sebagai makam dari klan Habaib Ba'alawi. Setelah ditelusuri, setelah diselidiki, ternyata makam itu bukan makam dari klan Ba'alawi, kemudian diaku saja. Kemudian dibangun dengan bangunan yang megah. Dihancurkannya makam tersebut bukan semata-mata sebagai sarana framing untuk sarana fitnah untuk menghilangkan barang bukti, tidak. Tapi memang itu pemalsuan sejarah, itu pemalsuan makam, sehingga pemalsuan makam harus ditindak dan dihancurkan agar pribumi tidak mengkultuskan. Wong nyatanya nggak ada yang dikubur di situ, jadi kuburan bodong itu. Bahkan menurut saya tidak hanya cuma 3, jadi Tengku Kori kurang satu lagi menyebutkan bahwa alat untuk menyerang klan Ba'alawi selain dari sisi nasab, yaitu dari pemalsuan sejarah. Kita ingat, dan hampir seluruh rakyat Indonesia tahu, para klan Ba'alawi gembar-gembor bahwa yang menciptakan lambang Garuda itu katanya dari Habaib. Kemudian tokoh-tokoh pahlawan nasional katanya juga dari klan Habaib Ba'alawi, dan masih banyak lagi yang dipalsu sejarahnya. Jadi Tengku Kori secara tidak langsung ini justru membantai klan Ba'alawi sendiri, karena apa yang diucapkan oleh Tengku Kori ini nyata dan real, bukan framing semata, itu real, semuanya terjadi dan semuanya itu nyata. Jadi saya berpesan kepada para muhibin yang masih ngotot bahwa Ba'alawi adalah benar-benar keturunan Rasulullah. Mari kita lihat bukti-buktinya secara ilmu nasab bahwa klan Ba'alawi batal sebagai cucu Rasul, dan secara etika dan akhlaknya itu juga Ba'alawi tidak mencerminkan sebagai keturunan dari orang yang mulia, sehingga apalagi yang mau dibela. Saya berharap pribumi berpikirlah waras sehingga menjadi jiwa yang merdeka dan tidak terjajah. Dan ingat bahwa orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang mulia karena nasabnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.